Pas jam 9 masalahnya. Sudah dinyalakan itu? Sudah dinyalakan? Bi? Sudah dinyalakan? Sudah? Sampun? Sudah di play belum? Dah. Antum baca terjemahan loh. Ya. Sholat di sini aja, nggak usah di luar. Sini nggak apa-apa. Iso wae lho, alesane ono wae. Ya ngono. Iso wae.
Ini belum nyala ya? Dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga dilimpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah limpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, para sahabat rumah Allah Al-Ikhlas, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada antum semuanya yang hadir di pagi menjelang siang ini di rumah Allah Al-Ikhlas. Kita akan berbicara satu tema, melanjutkan dari kitab yang ada. Tema ini, pembahasan ini sering kita dengar ungkapannya, kata-katanya, yaitu berbicara at-tawassulu atau bertawassul. Orang ada menambahi dengan an menjadi tawasulan. Kata tawasul itu bahasa Arab
dari kata tawassala yatawassalu tawassulan. Pakai ta, wawu, pakai sin, pakai lam. Baik. Yang bisa antum catat yang tidak ada di kitab, makna tawassul menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah at-tawassulu atau al-wasilatu hiya al-qurbah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna at-tawassul atau al-wasilah, perantara. Kemudian adalah lebih lanjut beliau mengatakan tawassul adalah atau al-wasilah allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsudi. Al-wasilah hiya allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsudi. Itu tawassul atau al-wasilah, yang artinya adalah sesuatu yang dijadikan sarana untuk mencapai tujuan. Itu adalah al-wasilah. Baik. Kemudian para tamu Allah berbicara tentang tawasul. Ayat yang dipilih oleh penulis kitab Syekh Jamil Zainu rahimahullah adalah suratnya 5 Al-Maidah. Silakan Mas untuk dibaca terjemahannya, surat 5 Al-Maidah ayatnya 35. Tafadhal tarjim hadhil ayat. Yang ada di kitab hanya potongan ayat, makanya antum baca di Al-Quran, jangan yang ada di kitab. Di kitab tuh hanya potongan ayat. Silakan. Udah ketemu? Wahai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, Iya. bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Perhatikan, diulang. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan ini kata wasilah, tawasul. Carilah, wabtahu ilaihi, hinya kembali ke Allah, ya. Wabtahu ilaihi alwasilah. Poinnya di sini. Wahai para mukmin, carilah oleh kalian wasilah, sarana, jalan menuju Allah. Ilaihi, kembalinya ke Allah. Tetapi nanti akan ketemu, ada tawasul yang boleh, ada tawasul yang mamnu, yang terlarang. Diulang lagi, monggo Mas. Hai orang-orang yang beriman, Iya. bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Terus Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Syukran. Perhatikan dari ayatnya tadi, awalannya yang disuruh mukmin, kemudian mukmin diperintah untuk bertakwa, ittaqullah. Landasannya sudah jelas awalnya, bertakwalah ke Allah. Lanjut, wabtahu ilaihi alwasilah, carilah
oleh kamu wahai mukmin jalan untuk mendekat kepada Allah yang namanya bahasa Arabnya tadi al-wasilah. Taib. Seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, antum bisa tulis ini yang disampaikan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan wabtahu ilaihi al-wasilata adalah taqarrabu ilaihi bita'atihi, mendekatlah kalian kepada Allah dengan mentaati Dia, dalam kurung Allah. Dekatilah, taqarrublah kalian kepada Allah dengan mentaati Dia. Wal amali bima yurdihi, dan dekatilah Allah dengan amalan yang Dia Allah ridho. Makna ridho senang, suka, rela. Anak ulang. Ini kenapa diberikan penjelasan oleh Imam Qatadah, supaya kita tahu jangan sampai kita melakukan tawasul semau kita. Makanya beliau Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan, dekati Allah dengan taat kepada Dia, pakai koma, dan beramallah dengan amal yang Dia suka. Jadi jangan sampai kita bertawasul dengan sesuatu yang sejatinya Dia tidak suka. Lah ini jadi masalah. Anak ulang kata-kata itu. Jangan sampai kita bertawasul dengan sesuatu yang Dia tidak suka, tidak ridho. Regulasinya adalah satu tadi, dekati dengan taat, kemudian beramal dengan yang Dia suka. Kalau yang beramal dengan yang Dia suka berarti tidak boleh keluar dari tuntunan Dia Al-Quran, tidak boleh keluar dari tuntunan teladan Dia, yakni Rasulullah SAW. Artinya tawasul harus pakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah gitu. Jadi tidak boleh al-ngarangiu, tidak boleh. Nanti al-ngapusiu. Dalam apa itu bahasa Arab ketemu di depan tadi loh, Al-Ikhlas. Tawasul itu adalah mendekat kepada Dia dengan taat dan beramal yang Dia ridho, Dia suka. Lah, kata kuncinya untuk Dia ridho berarti tidak boleh keluar dari guidance-nya Dia, petunjuknya Dia Al-Quran. Ditambah lagi tidak boleh menyimpang dari teladan yang Dia pilih. Jangan cari teladan yang lain. Kita ini makhluk yang hebat loh, benar. Makhluk yang salah satunya toh, kita ini diberikan teladan tanpa harus nyari teladan. Kan apik toh. Kata-kata itu yang tak pakai diksinya. Jadi antum biar enak cara menerimanya. Kita tidak diperintah untuk nyari teladan, nanti heterogen jadinya. Tapi kita hanya diperintah untuk menerima sang teladan, suka atau tidak, tau'an au karhan. Udah terima aja. Taib. Yuk dilanjut. Selanjutnya adalah at-tawassulul masyru'u. Penulis kitab mengatakan tawassul yang disyariatkan adalah huwa alladzi amara bihi al-Qur'anu. Tawassul yang disyariatkan adalah
tawasul yang Quran memerintahkannya. Dalam kurung Allah memerintahkan. Dalilnya mana? Tadi surat 5 ayat 35. Allah nyuruh kita untuk bertawasul. Kalau muncul pertanyaan, dengan apa? Ya dengan amal yang dia suka dong. Lah yang nyuruh dia masa harus pakai ridhonya orang lain kan saru. Saru itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Enggak pantas. Yang nyuruh tawasul dia, tapi kok pakai caranya orang lain itu kan berarti enggak pantas. Kalau yang nyuruh dia, regulasinya ikuti dia. Taib, anak ulang. Tawasul yang disyariatkan adalah tawasul yang amara bihi Al-Quran. Al-Quran memerintahkan. Artinya Allah nyuruh. Wakahahu ar-Rasul sallam. Dan Rasul sallam meneladaninya. Rasul mencontohkannya. Nanti banyak tuh peristiwanya. Rasul sallam mencontohkannya. Jadi kalau nggak ada contoh dia jangan. Koma. Wa amila bihi as-sahabah, dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in pun melakukannya. Tuh. Ini definisi tawasul. Tawasul yang disyaratkan adalah tawasul yang Allah memerintahkan, Rasulnya ngasih teladan, generasi beliau pun melakukannya. Itu. Walahu anwa'un adidatun, macamnya tawasul banyak. Taib. Yang pertama, at-tawassulu bil iman. Tawasul dengan keimanan kita. Tawasul dengan keimanan. Penulis kitab mengatakan qala ta'ala yahki tawassula ibadihi biimanihim. Allah Ta'ala mengisahkan tawassul para hambanya dengan keimanan mereka. Dalilnya antum buka, tulis suratnya 3, ayatnya 193. Usahakan ini sering dibaca. Kenapa sering? Tak kasih liniernya, sambungannya sebelum dibaca nih. Surat 3 itu kan ada 200 ayat toh? Ya benar. Ada 200 ayat. Salah satu yang diteladankan oleh beliau salam ketika bangun tidur itu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Jadi kalau jenengan maaf tiap bangun tidur yang sudah bisa baca Quran, baca ayat ini perharinya kan bangun tidur Masa ada yang gak tidur? Ketika bangun tidur, ya toh? Terus kemudian cuci pergelangan tangan. Kata Rasul, kenapa cuci tangan? Karena semalam antum tidak tahu posisi tangan di mana, kan gitu tuh. Terus kemudian baca ini 10 ayat terakhir dari surat 3 yang terakhir. Lah di antaranya yang akan kita baca ini bicara tentang tawasul dengan keimanan. Monggo surat yang ketiga ayat 193. Jenengan mau ndak baca Arabe? Ora nak salah. Atau saya saja ya? Ya wis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yo.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artikan. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan. Terus, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Tuh, ketika diseru oleh sang penyeru, an aminu bi rabbikum, ketika ada sang penyeru ngajak, you beriman kepada Allah, maka mereka mengatakan, dia mengatakan, amanna, kami beriman. Ini tawasul. Hasil dari tawasul dengan keimanan, 3 hal didapat. Diampuni dosanya, ditutup kesalahannya, diwafatkan dengan bersama orang-orang yang baik, al-abrar. Itu namanya tawassul dengan keimanan. Hasilnya 3. Diampuni dosanya. Karena tanpa iman dosa gak akan diampuni. Tanpa iman kesalahan gak akan ditutup. Tanpa beriman gak akan diwafatkan bersama dengan orang-orang yang baik. Wafatnya pasti tidak baik. Berarti iman mutlak sebagai dasar, tidak bisa tidak. Tanpa iman harta apapun tidak ada manfaatnya. Maka sekalipun mereka kaya, sekalipun mereka hebat, tapi ketika nggak ada keimanan, sia-sia. Dalilnya mana? Suratnya 3. Surat 3 lagi. Ayatnya 10 kata orang Madura 10. Sampean kayong lihat saya biasa wae. Enggak apa-apa, saya belajar bahasa Madura, sakelangkong gitu kan boleh. Iya, ya Mas, monggo. Ini hasilnya dari Madura. Saya dari Bangkalan ya ta. Terus habis dari ngisi di Madura diajak makan bebek sinjai. Ya ta. Mas, monggo Mas. Sesungguhnya orang-orang yang kufur tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Mereka itulah bahan bakar api neraka. Tidak ada manfaatnya. Bapaknya tidak iman, anaknya beriman, yo nggak ada manfaatnya. Nggak ada Ibrahim itu punya manfaat buat si Azar, tidak ada buat Azar. Kanan berdoa buat Nuh, ya udah ada manfaatnya. Wong kabel putus gak nyambung. Makanya harta dan anaknya, harta mesti landasan iman dulu. Maka ketika sudah landasannya iman, dasarnya iman tadi, diampuni dosanya, ditutup kesalahannya. Tapi ingat dulu, landasan dulu penting. Diwafatkan bersama dengan orang-orang yang baik. Tawasul dengan iman. Tuh. Makanya berbahagialah kalau yang keluarganya itu sama-sama linier nyambung. Iman semuanya. Nah, itu enak tuh. Ya, lanjut. Masih tawasul dengan iman. Gak ada di kitab. Anak tambahi Al-Baqarah
127. Monggo. Jenengan baca. Tadi kan aku yang baca. Gantian jenengan. Pendek iku. Ya toh? Pendek kok. Wa idhiyar fa'u Ibrahim Qawaida minal baiti wa Ma'il. Terus Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini yuk artikan. Ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan fondasi bait. Apa? Meninggalkan? Piye tuh kuwi? Iya, salah sama. Ya salah banget tuh antara kata meninggikan dan meninggalkan. Wijo kemana-mana kok. Ya. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail. Ya. Seraya berdoa. Ya. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Apa yang ditinggikan oleh Ibrahim Ismail? Akidah, keyakinan. Apa itu? Tempat di mana seluruh manusia itu kiblatnya ke dia. Ka'bah. Maka di situ ada namanya Hijir Ismail. Di situ ada namanya makam Ibrahim, bukan pemakaman. Makam itu isi makan, tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Yang dibangun tempat di mana seluruh dunia orang itu jadi kiblatnya. Kemarin saya ditanya tuh, makanya enggak, lah ini terkait dengan peristiwa. Saya melihat di YouTube itu para menteri nangis, terharu. Artinya dengan sebab wasilahnya Pak Presiden, mereka bisa masuk Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Salah satu yang nangis, yang terharu itu Pak Menteri Agama, Pak Nasruddin Umar. Ya kan? Ya, sholatnya di dalam Ka'bah. Jamaah nanya, ngedepnya kemana Ustadz? Ya ngedep kemana saja. Boleh nggak ngedep tembok? Ya nggak boleh. Sholat itu ngadep ke tempat sujud, bukan tembok. Nanti kalau ngadepnya tembok ada tulisannya, rincian pembangunan masjid Al-Ikhlas. Nanti gitu. Nanti kalau melihatnya ke depan, melihat tulisan punggungnya temen, Life Boy. Ya, nanti gitu tulisannya. Sholat itu mau di tempat Ka'bah sekalipun, di dalam Ka'bah atau depannya Ka'bah, menghadapnya ke tempat sujud, bukan dinding Ka'bah, bukan. Nah itu tadi yang dibangun oleh Ibrahim Ismail adalah pondasi keagamaan, akidah. Nah doa dia, Rabbana taqabbal minna. Itulah doanya dia. Ya Allah, terima akan amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim. Dah, lanjut. Itu yang pertama, tawassul dengan keimanan. Tanpa landasan keimanan tidak akan ada manfaatnya. Tadi sudah Anda tunjukkan salah satu ayatnya, surat 3 ayat 10, innal ladzina kafaru. Taib. Nomor 2, at-tawassulu bitauhidillahi ta'ala. Bertawassul dengan mengesahkan Allah, bertawassul dengan tauhidullah, bertawassul dengan mengesahkan Allah. Taib. Penulis kitab ngambil contoh kadu'ai Yunus alaihi salam hina ibtala'ahu al-hud.
seperti doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika ikan menelannya, ketika dia berada di dalam perut ikan. Untuk keluar dari itu, beliaunya membaca sesuatu yang di dalamnya ada kalimat tauhid. Tadi contohnya kan at-tauhidu bitauhidillahi ta'ala gitu. Bertawassul dengan mentauhidkan Allah. Jadi kalau tidak mentauhidkan Allah, tawassul yang tidak disyariatkan. Dalilnya mana? Suratnya 21 Al-Anbiya. Ada di kitab. Ayatnya 8788. Monggo. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini kalimat yang beliau baca, la ilaha illa anta. Ini kalimat tauhid namanya. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lanjut ayat 88-nya. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Terus, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. perhatikan para tamu Allah, ayat 87 dan 88. Ini sebab akibat, ini hukum kausalitas. Ayat 87, Yunus alaihi salam, hambanya Allah, kekasihnya Allah, beliaunya membaca, berdoa dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kondisinya lagi ngapain? Ketika kondisinya sudah kondisi yang gelap gulita antara hidup dan mati di dalam perut ikan, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Karena mengucapkan kalimat tauhid, ayat 88, fastajabna lahu, kami ijabah dia. Oh, munculnya ijabah karena tauhid. Lanjut, wa najjainahu minal ghammi, kami selamatkan dia. Ini hukum kausalitas. Jadi biar diijabah doa kita, biar diselamatkan dari mara bahaya, adalah tauhid mutlak harus. Loh gitu. Tidak bisa tidak. Saya ulang, yang pertama, keimanan sebagai media tawasul. 2, tauhid sebagai media tawasul. Yang ketiga adalah at-tawassulu bi asma'illahi ta'ala, bertawassul dengan nama-nama Allah yang baik. Dan ini sering jenengan pakai. Bahkan yang punya buku kecilnya, yang punya buku kecil ini sering jenengan lantunkan loh. Buku kecil apa itu Ustadz? Buku kecil adalah Zikrus Sobah wal Masa, zikir pagi dan petang. Setelah jenengan baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho, aku senang Islam sebagai agamaku,
Aku ridho, aku senang Muhammad sebagai nabi dan utusan. Kemudian baru baca ya hayyu ya qayyum. Itu ada kata hayyun. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Awalannya itu wahai zat yang maha hidup, dan itu. Jadi sekarang yang ketiga, bertawassullah dengan nama-nama Allah yang baik. Tentu tidak hanya ya hayyu ya qayyum. Nama dia banyak sekali. Ya Aziz yang maha perkasa. Umpamanya ya Rahman yang maha penyayang, yang maha pengasih. Banyak sekali. Itu bisa jadikan awalan untuk doa. Ingat tadi, astaghitsu, aku istighosah, aku berdoa. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh masalahku Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan perkara itu kepadaku walaupun sekejap mata tanpa pertolongan engkau Allah. Gitu. Yuk sekarang tentang berdoa dengan Asmaul Husna, surat 7 yang di kitab itu potongan ayat, surat 7 ayat 180. Walillahil asma, monggo. Dalam artinya saja wes, tenang aja. Ngaji hari ini tuh enak aja, nggak usah merem-merem, nggak usah. Allah memiliki asmaul husna. Wedi menak kon maca ayat dhewe. Ya monggo. Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Tinggalkan orang yang menyalahartikan. Kenapa? Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah terikat, sudah kita bahas di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika memahami Asmaul Husna terikat dengan 4 hal. Terikat dengan 4. 1, la tahrifa. 1, tidak boleh memalingkan arti, tidak boleh mengubah makna, tidak boleh menafsirkan. La ta'wila. Tangan yo tangan, mata yo mata. Allah punya mata? Punya. Allah punya tangan? Punya. Ingat hadisnya Rasul. Kata Rasul salam, Allahu yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah itu membuka kedua tangannya untuk menerima tobat. Ingat, anak ulang. Allah membuka kedua tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat salah di siang hari. Begitu juga Allah membuka kedua tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat salah di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hingga terbitnya matahari dari arah barat. Ada kata tangan, apa? Artikan tangan. Yang kedua, jangan tahrif, tidak boleh mengubah. Tahrif itu mengubah. Yang kedua, tidak boleh yang namanya ta'til. Pakai ta, pakai ain, pakai to, pakai ya, pakai lam. Tidak boleh ta'til. Ta'til itu artinya tidak percaya, menafikan. Mosok, nah, bahasa itu biasanya mosok Allah punya tangan, gitu. Allah turun dari langit, dari langit ke langit dunia tiap malam turun. Fi kulli lailatin, hingga menetap di sepertiga malam akhir. Turun. Yang ketiga, la takyif. Takyif itu bahasa Arab dengan tulisan ta, kaf, ya, fa.
Artinya tidak diperkenankan berbicara bagaimana dan caranya. Tidak boleh. Allah kok turun toh? Turun iki apa lompat, apa berangkang, apa pakai tangga? Enggak oleh dibicarakan. Itu mutlak tuh. Yang keempat, tamsil, tidak boleh menyerupakan. Tulisan tamsil itu ta, mim, sa, ya, lam. Tamsil tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Tuh. Itu berarti kalau ada yang mengartikan lain, berarti tadi jangan mengikuti orang-orang yang menyalahartikan dari Asmaul Husna. Taib. Yuk. Hadisnya yang ada di kitab. Hadis wa min du'air Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kata penulis kitab, hadis hasan baik, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lain, bahwa di antara doanya Rasulullah SAW adalah as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang engkau miliki. Nah, di antara nama Asmaul Husna, anak tunjukkan di antara ini, tidak semuanya. Di antaranya dalam surat 59. Antum buka tuh. Ayatnya ayat 22, 23, 24, karena surat Al-Hasyr memiliki berapa? 24 ayat. Apa awalannya? Ayat 22 apa awalannya? Coba apa awalannya? Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Terus ini salah satu, alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itu ada 3 di situ. Siapa Allah? Alimul ghaibi wasyahadah. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim. Artinya alimul ghaibi wasyahadah. Siapa Allah? Tahu yang ghaib dan tahu yang tidak ghaib. Tuh. Yang nampak Allah tahu, yang tidak nampak Allah tahu. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim. Ayat 23. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ada 8 di situ. Siapa Allah? Al-Malik, Raja. Siapa Allah? Al-Quddus, dan seterusnya. Jadi jenengan bisa menggunakan itu, ya Malik, ya Quddus, ya Rahman, ya Alimul Ghaibi wasyahadah. Tuh. Ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu di antara Asma'ul Husna. Ya Musawwir, tuh, ya Khaliq. Tuh, baik. Lanjut, nomor 4 adalah at-tawassulu bisifatillahi ta'ala. Bertawassul dengan sifat Allah. Kalau tadi nomor 3 dengan nama-nama Allah, sekarang bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang husna juga. Terkait dengan tadi yang sudah kita baca, yang sudah ana tunjukkan,
Yang di kitab itu potongan dalil yang ada di dalam kitab Dzikir Pagi Petang yang jenengan punya, yang sering jenengan baca, ya Hayyu ya Qayyum. Taib. Terus kemudian wa qala asy-syaikhu Ar-Rifai rahimahullahu taala, berkata Syekh Ar-Rifai rahimahullahu ta'ala, utlubu hawaijakum. Kata penulis kitab mengambil ucapan makalahnya dari Syekh Ar-Rifai, utlubu hawaijakum, mintalah kalian kebutuhan kalian, minallah, kepada Allah, bimahabbatihi, dengan mencintai dia, li auliyaihi, dan kepada wali-wali dia. Cintai dia dengan para walinya, mintanya ke Allah. Mintanya ke Allah, tapi dengan catatan cintai wali-walinya dia, jangan musuhi wali-walinya dia. Ndak oleh. Ndak oleh itu apa bahasa Indonesianya? Ndak boleh. Memang benar, ngundang Ustadz dari Jawa itu begini ini, keperucut-perucut bahasa Jawa saya. Kemarin saya diprotes sama orang Madura di Bangkalan. Pak Ustadz, bisa nggak Ustadz bahasa Jawa jangan banyak. Loh, sampean orang Jawa gitu, Madura Jawa Timur, aku ngono. Ya, mintalah kebutuhan kalian ke Allah, tapi ingat loh, cintai wali-walinya dia, jangan musuhi wali-walinya dia. Iki lagi ngomongin aku, iki mesti yakin gitu. Aku dibully barusan. Enggak oleh, jangan musuhi wali-walinya dia. Baik. Bahkan Allah yang bilang loh, Allah yang bilang ini, siapa yang musuh waliku, aku izinkan untuk berperang dengannya. Ngono coba, ngeri kan? Hati-hati. Dalilnya, jenengan kok kepo banget tau, kok natap begitu, biasa aja Rawis. Tolong buka Arba'in nomornya 24. Nah, ada tuh. Jenengan yang bawa HP langsung diklik Google, Arba'in nomor berapa? 24. Oke. Bener nggak di situ? Apa 24? Bener? Oh saya salah, An Abi Dzar. Oke, silakan langsung artinya dari Abu Dzar. Nomor 24, jangan halaman loh. Artikan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasannya dia berfirman, Dia Allah loh ya. wahai hamba-hambaku. Saya salah, bukan itu, saya salah. Ijo salah. Tolong dihapus, di delete. Nomor 38. Yalah, salah sitik 24 ditambahin 14. Tinggal nambahi kok pira bote ya. Nomor 38, sama-sama dari Abu Dzar masalahnya, kalau nggak salah. Abu Hurairah ya, Abu Hurairah. Tapi ini yang tentang wali. Kalau tadi itu tentang haramnya kedoliman. Nah, ya. Yo ngapalke 42 hadis ki yo kadang-kadang ana selipe. Yo monggo dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, tuh, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. cukup, makasih. Itu yang bilang Allah. Kok sampai berani musuhin wali saya, aku izinkan untuk berperang dengannya. Nah sekarang yang jadi masalah, walinya Allah tuh siapa? Kan ngono.
menamakan dirinya wali. Sekarang kan lagi viral tuh, saya keturunan apa, kan sekarang lagi viral tuh, saya keturunan dari mana, Yaman, dari mana, kan sekarang lagi rame tuh. Ini sekarang siapa walinya Allah, kan gitu. Walinya Allah itu suratnya 10 ayatnya 62 dan 63. Monggo, itu walinya Allah tuh, insya Allah bener tuh. Salah yo diganti yang lain. 62 dan 63. Surat 10 Yunus. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Terus Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. makasih, lu itu wali. Syaratnya cuma gitu tok no, itu. Yang penting iman, yang penting takwa. Itu syarat jadi wali lo. Ditutup dengan nampatnya. Dahsyat itu apa nampatnya? Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. terus Masya Allah tak? Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dah, cintai walinya Allah. Tapi ingat, tidak boleh hulu. Apa hulu? Berlebihan. Tidak boleh ta'assub, fanatik. Tidak. Ingat, orang mukmin, orang takwa, namanya manusia, bisa tergelincir, bisa keliru. Jadi sekalipun maaf labelnya awalnya kiai, labelnya awalnya ajengan, maaf labelnya adalah dia mau habib apapun, ingat bisa tergelincir ke dalam kekeliruan. Maka tidak boleh kemudian ikut kiai, ikut ajengan dengan pola pokoknya. Nah, itu tidak boleh. Tidak mungkin keliru. Nah, itu tidak boleh juga. Yuk, nomor 5, tawasul. Tadi pertama, tawasul dengan iman. Nomor 2, tawasul dengan mengesahkan Allah, dengan tauhid Allah, kalimat Allah. Nomor 3, tawasul dengan nama-namanya. Nomor 4, tawasul dengan sifat-sifat dia yang husna. Nomor 5, tawasul dengan at-tawasulu bil a'malis salihah. Bertawasul dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Soleh itu, ingat kata soleh, soleh itu ikhlas melakukan dan mencontoh, itu soleh. Terkait dengan penjelasan surat 103, suratnya Al-Asr, ada kalimat illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang dikatakan amal soleh adalah amal yang dikerjakan karena Allah dan dengan mencontoh, itu soleh. Jadi parameter soleh itu amal yang dikerjakan karena Allah dan amal yang dikerjakan dengan mencontoh, itu amal soleh. Kalau hanya ikhlas tapi tidak mencontoh, bukan amal soleh. Kalau mencontoh tapi tidak ikhlas, bukan amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang dikerjakan karena Allah dan dengan mencontoh. Baik. Di sini penulis kitab mengatakan kas-solati. Contoh amal soleh adalah solat. Contoh amal soleh wa birril walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Contoh amal soleh adalah wa hifdzil huquqi, selalu menjaga menunaikan hak-hak. Ada hak tetangga, ada hak istri, ada hak anak, ada hak suami. Hak-hak dijaga. Wal amanati, amal soleh termasuk menjaga amanah. 5, was-sodaqati, termasuk tawasul dengan sedekah, sedekah. Wadzikri, tawasul dengan berzikir.
Yang dimaksud berzikir di sini adalah zikir akan kalimah-kalimah yang baik. Kalimat tadi la ilaha illallah itu kalimat tahlil. Subhanallah kalimat tasbih. Alhamdulillah itu adalah kalimat hamdalah. Itu semuanya kalimat yang baik. Itu adalah tawasul. Kemudian watilawatil Quran, membaca Al-Quran termasuk bagian dari tawasul. Wassolati ala Nabi salam, bersolawat kepada Nabi termasuk tawasul dengan amal soleh. Wa hubbina lahu wali ashabihi, kecintaan kita kepada dia Rasulullah dan kecintaan kita kepada para sahabatnya Rasulullah itu adalah tawasul. Mencintai dia, mencintai para sahabatnya itu tawasul. Ingat tadi Arba'in nomor 38, tidak boleh kita menciderai, memusuhi para wali Allah. Dan wahoriyah dan masih banyak lagi minal a'malis salihah. Taib, saya akan masuk di pertama, solat. Solat itu solusi. Antum setuju? Oke. Kalau antum setuju solat itu solusi, sekarang tolong antum catat dan mas baca suratnya 70, ayatnya 19 sampai dengan 23. Solat itu solusi. Oke, yuk silakan. Ya, surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Terus siapa yang keluh kesah? Manusia. Oke, manusia. Yang kikir? Oke, ayat 20. Apabila ditimpa keburukan atau kesusahan, ia berkeluh kesah. Siapa yang keluh kesah ini tadi? Manusia. Dapat berita suaminya begini, langsung jadi kurus, keluh kesah. Dapat berita begini istrinya langsung jadi kurus, keluh kesah, ya kan? Itu manusiawi. Masih manusiawi itu keluh kesah. Ya kan? Yo, ayat 21. Apabila mendapatkan kebaikan atau harta, ia amat kikir. Siapa yang kikir? Manusia. Pokoknya masih judulnya manusia lah, Mas. Solusi mulai masuk nih sekarang. Ayat 22. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Kata sang pencipta, kata yang menciptakan, kecuali. Berarti kalau kecuali satu-satunya, kecuali orang yang sholat. Ayat 23 itu baca. Yang selalu setia mengerjakan sholat. Silahkan antum terjemahkan kata setia. Dah. Mas, yang baca bawa mik, arti setia opo? Pakai mik to, setia ki opo? Sampean kan di bojo. Lah yo setia ki opo? Lah yo setia, lu kok cuma cintai piye? Setia itu banyak. Coba, saya nggak enak nanya Pak Mono masalahnya. Terhalang sama bapak yang di depannya masalahnya. Perhatikan ya, apa sih setia? Setia itu tidak berbagi. Kenapa nggak berani ngomong begitu toh? Ngomongin lah. Setia tidak berbagi. Setia itu tidak berpaling. Setia itu skala prioritas. Setia itu responsif. Setia itu mudah terpanggil. Setia. Lah pertanyaannya ini kan bukan dengan manusia. Ini bukan urusan istri, ini bukan urusan dengan anak, bukan urusan dengan orang tua. Ini urusan dengan Allah. Lah setia itu terjemahkan ke sana dan kaitannya dengan sholat.
Lah setiamu kalau sholat itu apa? Terpanggil nggak? Kan masalahnya itu. Skala prioritas nggak? Kan itu masalahnya. Allah diduakan nggak? Kan gitu masalahnya. Lah kalau sudah dengan yang nomor satu dengan tidak setia saja, bagaimana mungkin akan jadi solusi? Kan gitu toh masalahnya. Capek-capek tawasul dengan sholat tapi tidak jadi solusi, itu kan bisa jadi. Boleh jadi ikhlas loh, boleh jadi sepelaku ikhlas, tapi karena tadi tidak responsif, tidak cepat tanggap, lelet dan lain sebagainya, tidak jadi solusi. Sholat yang jadi solusi adalah sholat yang setia dengan sholat. Bagusnya Allah bikin diksi dengan seperti ini coba. Pilihan katanya itu loh, ada kata-kata setia. Yang selama ini jenengan pakai kata setia itu untuk suami, untuk istri, untuk pimpinan. Nah, sekarang untuk sholat. Coba. Nomor 2, dah jangan banyak-banyak contoh. 2, berbakti ke orang tua, birrul walidain, solusi. Nanti bisa jenengan buka di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab Imam Bukhari itu, saya lupa nomornya ya. Orang yang berbakti ke orang tua itu akan dipanjangkan umurnya, akan ditunda ajalnya dan diluaskan rizkinya. Gitu. Saya lupa nomornya, tapi ada di kitab Adabul Mufrad karena saya ngajar kitab itu. Gitu. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ternyata bakti itu solusi. Bakti itu solusi. Oke. Yang selanjutnya, hifdzul hukuk, menjaga hak. Ada hak, siapa ada hak? Tetangga, orang tua. Yang keempat, amanah. Yang kelima, sedekah. Baik, saya akan masuk di kata sedekah. Sedekah. Kalau punya kasih, kalau tidak punya ngomong yang baik. Kalau punya kasih, kalau tidak punya ngomong yang baik. Ya. Jangan seperti ini. Ini kelihatannya baik, tapi nggak baik. Bapak sehat. Loh, bapak sehat kok minta-minta loh. Nggak pantas itu, Pak. Sudah nggak ngasih, ceramain. Ibu sehat kok minta-minta loh, Bu. Padahal kita nggak tahu dia sebenarnya. Ingat loh, dalam rumusan agama, orang miskin itu ada 2. Yang ngomong Allah loh. Ada orang miskin yang seneng nih minta, ada orang miskin yang ndak minta. Karena menjaga kehormatan diri. Yuk, jenengan baca, tak kasih ayatnya. Orang miskin ada 2. Suratnya 70, ayatnya 24 dan 25. Suratnya 70, Al-Ma'arij, ayatnya 24 dan 25. Dan dalam harta, yuk, dan orang-orang yang dalam hartanya, monggo. Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. Ayat 25-nya. Untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta. Tuh, ada 2 orang miskin modelnya. Ada orang miskin yang dia mesti dengan terpaksa dia harus minta. Ada yang tidak meminta-minta, dia tidak punya. Kemarin sempat viral itu. Viral kemarin, karena sekarang kan dunia medsos dengan HP. Kemarin viral di YouTube itu. Ada seorang guru ngaji sunnah, ngajar anak-anak ngaji di rumahnya, di kontrakannya. Ternyata sudah 3 bulan belum bayar kontrakan. Anak-anak tetangga itu pada datang ke situ.
Gitu. Yang nanya si muhsinin, orang yang berbuat baik. Kemudian sudah 3 bulan kontrakan belum dibayar. Kemudian maaf, sehari itu belum makan. Belum makan. Tapi dia tidak begini. Sebagai as-sa'il. Lah, muhsin tadi kemudian itulah pertolongan Allah. Orang yang muhsin tadi itu kemudian dia membayar 5 bulan kontrakannya, 3 bulan dan 2 bulan ke depan. Ditambah dibeliin motor second. Kalau nggak salah modelnya Suprafit kalau nggak salah. Gitu. Itu. Karena ada tipe orang yang seperti itu. Lah, tugas kita adalah tadi untuk bersedekah. Punya, kasih, enggak, ya sudah dengan kata-kata baik. Dalilnya mana? Al-Baqarah 263 tentang sedekah. Taib. Iya. Oke, silakan. Perkataan yang baik dan pemberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Iya. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Maaf Bapak, punten hari ini saya tidak bisa memberikan. Mohon maaf. Kon aneh no. Bapak sehat ya? Ya Allah, sehat kok minta-minta ya. Wis ora ngasih ceramain ngono ya. Ibu sehat loh Bu, ya Allah Bu, sehat kok gitu minta-minta. Baik. Ya. Udah. Taib, saya lanjutkan. Berzikir, baca Quran, baca salawat tadi sudah ya. Cintai Rasul, cintai para sahabatnya. Saya akan masuk di berzikir. Dah, nanti terakhir itu. Berzikir. Zikir Bapak Ibu akan menjadi solusi, tapi di satu sisi solusi, oke? Tadi tawasul ya. Zikir sebagai solusi, tapi di satu sisi zikir itu sedekah. Wih, mantap toh. Zikirnya Bapak Ibu solusi, karena namanya tawasul tadi, berperantara. Tapi di satu sisi zikirnya Bapak Ibu sedekah. Kalau sedekah berarti ingat balasannya. Kalau bicara sedekah berarti balasannya semua perbuatan baik dalam Islam tidak ada balasan yang sebanding. Saya ulang kata-kata itu. Di dalam maaf diksinya, pilihan katanya yang Allah pakai, Rasul pakai, perbuatan baik tidak pernah dibalas sebanding. Itu sedekah. Tapi tidak kalau untuk perbuatan buruk sebanding. Nah sekarang bicara zikir. Zikirnya Bapak Ibu itu sedekah. Baca Arba'in nomornya 25. Yuk, monggo. Maka jangan malas untuk berzikir semampunya jenengan. Ini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Betul toh? Iya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi SAW, iya. Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Terus selain itu mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. iya. Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Masya Allah. Lanjut. Sesungguhnya pada setiap tasbih ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Terus Setiap takbir ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Terus Setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Terus Setiap tahlil La ilaha illallah. la ilaha illallah itu adalah sedekah. Terus Menyuruh kepada kebaikanmu sedekah. adalah sedekah. Terus melarang. Mencegah dari mungkar adalah sedekah. Terus Dan bercampurnya atau jima
seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Cukup dah, makasih. Gak usah bisik-bisik dengan sebelah. Yang diingat jangan yang akhir, awal juga. Yo, gitu. Coba apa ini nggak sodako? Coba tuh sekedar mengucapkan subhanallah dan hasilnya jelas. Yang penting pokoknya ngikuti aturan. Yang penting ngikuti aturan, tidak mengada-ngadakan. Habis sholat 33, tidak kurang tidak lebih. Di luar sholat terserah. Tapi ingat, hasilnya dia yang sebagai decision maker. Penentunya dia, bukan kita. Tugas kita hanya sebagai pemain. Ingat, 2 ayat nanti dibaca. Allah sebagai penentu, bukan kita sebagai penentu. Buka dalilnya, suratnya 13 ayat 28. Ini janji dia. Oke, silakan. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. terus Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. oke, saya gunakan bahasa begini. Kalau ngikuti dia, sementara hati ownernya dia, berarti yang menentukan dia. Kita sibuk nyari maaf cara, tapi karena maaf kita bukan ownernya, tidak sedikit kita kecewa. Oke, sampai ke itu. Tidak sedikit banyak yang kita lakukan dengan dalih supaya ini tenang, damai, ternyata tidak bikin damai. Tapi ketika mengikuti maunya dia dan ikut aturan dia, ayatnya tadi, ternyata sang maaf, sang pemilik ini, sang pencipta yang akan menjadikan ini tentram damai. Oke. Tidak hanya ini tenang, karena yang kita cari hidup itu tenang. Tidak hanya itu. Antum baca surat 16 ayat 97. Barang siapa beramal soleh. Surat 16 ayat 97. Mau laki-laki mau perempuan, dan dia mukmin. Monggo. Suratnya An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, terus sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. percaya dengan ini akhirnya. Karena kita miliknya dia, ngikuti aturan dia. Hati, qalbun, ownernya dia, ikuti dia. Makanya jeneng ketika berdoa, ya muqallibal qulub. Karena ownernya dia. Lah, ayat tadi begitu. Allah menggunakan falanuh yiyannahu. Pasti kami berikan kehidupan di dunia yang baik. Jadi artinya zikir solusi. Oke, lanjut. Faqad thabata fi sahihi Muslim. Ada di dalam Sahih Muslim rahimahullah ta'ala Qissatu ashabil ghar. Kisah ini ada di dalam, kalau antum nanti yang punya kitab Riyadhus Shalihin, antum buka di bab pertama, bab tentang niat, ya. Itu kitabnya Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang niat, bab tentang keikhlasan. Ada hadis yang panjang bicara tentang kisah ini. Kisah penghuni gua alladzina khubisu fih, mereka tertahan di dalam gua. Fatawassalu ilallahi ta'ala bihifdhi haqqil ajir. Mereka kemudian bertawasul kepada Allah dengan menyampaikan, memelihara haknya al-ajir, haknya buruh, haknya pegawai. Buruh punya hak, pegawai punya hak. Dia jaga, dia amanah. Wal ihsani liwalidaini,
dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, fa farajallahu anhum, Allah kemudian berikan solusi keluar atas mereka. Ada 3 orang toh, yang satu bakti ke orang tua, yang satu tidak jadi zina, yang satu amanah haknya pegawai ditunaikan, yang satu bakti ke orang tua. Oke, karena ini ada catatan kaki, ana minta tolong antum bacanya jangan handphone. Ada catatan kaki? Oke, Masya Allah, hebat. Nanti saya pinjem itu, mau download saya. Oke ya. Tolong baca, antum yang nggak ada handphone, karena biasanya nggak ada catatan kaki. Oke ya. Antum baca surat 36 ayatnya 68. Karena kisah yang ada dalam gua ini sangat menarik tentang bakti ke orang tua. Sekarang antum baca surat 36 ayatnya 68. Monggo. Barang siapa yang kami pandangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya dari kuat menuju lemah. Maka apakah mereka tidak mengerti? Catatan kaki paling bawah. Tuh gak ada kan, aku bilang begitu, gak ada. Yang gak ada, yang ada kaki, bukan catatan kaki. Yuk yang punya. Baik, nanti dilihat ya terjemahan depan. Artinya menjadi lemah dan kurang akal seperti apa? Anak kecil. Catatan kakinya nanti antum baca itu di Quran terjemah depan, yaitu kembali menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Jadi orang tua itu tambah usia bukan tambah hebat. Saya tadi nanya beliaunya 71. Tadi waktu wudhu tadi saya nanya, Bapak usianya berapa? 71. Berarti saya untuk beliau ngejar 11 tahun lagi. Tuh kan, hebat loh, sudah 71. Ada yang mungkin di atas 71. Oke. Tambah tua bukan tambah hebat, tambah lemah. Gak akan tambah lincah. Makanya ada hadis, jangan jadi tua-tua keladi, tambah tua tambah jadi. Apa itu? Syekhun zanin, orang tua kok zina, itu namanya wis tuwek, gak ngerti tuweke gitu namanya. Baik, ini jadi lah peristiwanya yang ada di dalam gua adalah mereka bakti ke orang tua. Ada catatan lagi, Mas? Apa bacaannya, Mas? Yang keras, Mas, pakai mic biar ibu-ibu dengar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anak Adam, bahwa mereka manakala usianya dipanjangkan, maka dikembalikan ia kepada keadaan lemah sesudah kuat dan lelah sudah semangat. Terus Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Oh sudahlah, itu kedawan itu. Dawan banget. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Cukup. Inilah kondisi orang tua kita. Jadi kalau sudah seperti anak kecil, anak tunjukkan sekarang. Semua pahami. Anak kecil. Setiap orang tua suka dengan anak kecil. Setuju? Oke, saya ulang. Setiap orang tua senang hadirnya anak kecil. Setuju? Oke. Yang punya cucu senang juga? Oke. Kalau kena pipisnya senang? Marah? Enggak dibanting toh? Enggak. Sekarang dengan yang seperti anak kecil senang? Belum tentu. Pesingnya udah beda. Berarti yang seperti anak kecil tidak boleh disia-siakan. Kisah ini yang ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin, kitab itu, dia memeras susu untuk orang tuanya.
belum diberikan untuk maaf keluarga dan anak-anaknya, dia pegang itu sampai menunggu orang tuanya bangun. Setelah bangun baru diberikan kepada kedua orang tuanya. Dan dia berdoa, ya Allah, jika apa yang kau lakukan ini semata-mata mengharap ridha Engkau, keluarkan aku dari tempat ini. Tuh. Yang punya pegawai sama, gajinya gak diambil. Kemudian adalah dia kembangkan oleh sang majikan menjadi onta, menjadi kambing, menjadi sapi dan sebagainya. Kemudian diambillah oleh pegawainya. Taib. Syukran. Lanjut. Oh nggih, fi amanillah, hati-hati di jalan bi. Semoga Allah selamatkan. Amin nggih. Lanjut. Nomor 6. Perhatikan nomor 6. Ini memang banyak walimah ini. Besok saya hari Ahad itu juga ada acara ngisi walimah, gitu. Yuk nomor 6. Oke ya, nomor 6. At-tawassulu ilallahi ta'ala bitarkil ma'asi. Nomor 6. Bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan maksiat. Jadi maksudnya bertawassul gini, riya itu boleh gak sih? Riya itu boleh? Enggak. Tapi maaf, tolong ini kalimat ini jangan pakai. Riya enggak boleh, tetapi mengungkapkan amal ke Allah boleh. Itu tidak riya. Peristiwa 3 orang yang ada di dalam gua itu dia mengungkapkan kembali apa yang pernah mereka perbuat. Kalau ke orang enggak boleh, nanti riya jatuhnya. Sampean gak ingat dulu sampean itu maaf yang bayar kuliah anak sampean aku? Itu riya. Tapi ini tidak ke manusia, itu ke Allah. Maka bukan riya. Jadi menampakkan amal ke Allah baru boleh. Kalau dengan makhluknya tidak boleh. Oke? Lah sekarang sama. At-tawassul ila ta'ala bitarkil ma'asi. Bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan maksiat. Dulunya maaf perokok, sekarang enggak. Sampaikan ke Allah ketika berdoa, ya Allah, 5 tahun saya hidup dengan kerokok di Samsu, Allah. Sekarang udah aku tinggalkan, ya Allah, berikan solusi dari masalah yang menghimpit keluarga kami, ya Allah. Lapor ke Allah dengan meninggalkan maksiat. Gitu. Berani gak jenengan ngomong gitu? Jujur, ya Allah, kemarin saya ngerokok, ya Allah. Istri saya juga gak tahu, Allah. Sekarang aku bertobat, ya Allah. Yo. Contohnya kal khamri, maksiat itu meninggalkan khamar, wazina, zina, wa ghairiha dan lain sebagainya, minal muharramati, dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Wa qad tawassala ahadu ashabil ghar. Nah ini yang ketiga nih. Di antara orang yang ada di dalam gua adalah bertawassul alladzina khubisu fi, mereka terperangkap, tertahan di dalam gua. Kemudian bitarkihi az-zina, kemudian bertawassul dengan meninggalkan zinanya. Dia tidak jadi zina, padahal punya peluang untuk zina. Karena maaf, sepupunya sudah diberikan uang 120 dinar. Kemudian sepupunya bilang begini, jangan engkau pecahkan cincin ini kecuali dengan cara yang benar. Oke, dia nggak jadi zina. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jika perbuatan yang keji ini nggak tidak keluarkan semata-mata karena engkau, keluarkan kami dari tempat ini. Maka Allah Ta'ala kemudian mengeluarkannya. Taib. Nomor 6 tadi, bertawassul dengan meninggalkan maksiat. Taib. Lanjut. Wa ba'dul muslimina
tarakul amal salih wa tawassula bih wa laja'u ila tawassuli bil a'mali ghairihi minal amwat mukhalifina hadiya Rasulullah sallallahu wa ashabi. Sebagian saudara-saudara kita yang muslim, ini real. Antum perhatikan tuh. Sebagian saudara-saudara kita yang muslim meninggalkan amal salih dan mereka menyandarkan dirinya bertawassul dengan amal solehnya orang lain, yaitu mereka yang sudah meninggal. Sikap saudara kita ini menyelisihi akan petunjuk Rasulullah SAW dan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Tidak boleh bertawassul dengan kesolehan orang lain yang sudah meninggal. Saya contohkan. Ini masih tawassul. Insyaallah. Buka surat 35 ayatnya 14. Surat berapa? 35 ayatnya 14. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar suaramu. Kok piye kuwi? Seruanmu, suaramu ya jeneng. Ki jenengan sok ganti-ganti terjemahan. Ya diulang, wah. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Lah ngono. Dan sekiranya mendengar, mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang Maha Teliti. Ini fair-fairan aja. Rata-rata yang dikunjungi oleh orang yang senang ziarah kubur itu rata-rata ya, kuburannya keluarganya atau kuburannya yang orang umum sebut wali. Kuburan orang tuanya boleh jadi sebulan sekali. Kuburannya para wali bisa mengeluarkan budget besar, sekian hari keliling pakai naik bis rombongan. Gitu. Kenapa? Karena mereka dianggap wali. Wali itu tadi sudah tahu kan? Mukmin dan muttaqin, amalnya pasti baik. Tapi yang harus kita lihat, dia sudah meninggal. Jadi jangan bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan madharat apa-apa. Contoh, ingat, tidak bisa memberikan manfaat dan madharat apa-apa. Contoh, ini juga salah kaprah. Lewat kuburan, orang bilang gini, permisi mbah. Coba, ada kan yang begitu? Ada, permisi loh. Yang dipermisi siapa? Permisi itu kalau orangnya ada. Maaf pak, permisi memang lewat. Oh monggo, kan gitu. Permisi di kuburan, permisi mbah, monggo, kan gitu nanti. Loh, tapi ada loh, permisi, coba. Dan itu nasihatnya orang tua dulu. Kalau lewat kuburan, permisi sama yang di kubur. Akhirnya dipraktekin, permisi mbah. Ayatnya tadi gitu. Jika kamu menyuruh mereka, mereka nggak dengar seruanmu.
Andaikan toh pun mendengar, mereka tidak akan memperkenankan. Buat apa menyeru sama yang tidak dapat memperkenankan? Maka jangan bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Doakan saja. Lewat mana? Lewat masjid, waktu sholat. Doakan keluarga. Padahal jenengan tanpa menyebut namanya saja, kalau jenengan apal doa ini, ayat ini, orang sak dunia sudah jenengan doakan. Yang penting apal. Jenengan maaf toh apal ayat ini toh, ayat pendek. Ini mana ya? Oh enggak ada deh. Ayat apa lagi? Benar, jenengan sudah mendoakan orang mukmin sak dunia itu. Sak dunia. Suratnya 14, ayatnya 41. Apalin itu. Enggak apal ya ora apa-apa, aku enggak bilang kebangetan ndak. Enggak apal ya ora apa-apa. Monggo dibaca. Ndak usah mentang-mentang pendek terus ngono. Ayo. Oh ya pengen tahu boleh baca. Rabbana, ayo. Rabbana firli wal walidayya walil mu'minina yaumal yaqumul hisab. Nah, ini PR buat jenengan. Harus apalno. Coba artikan sekarang. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Dah, ini dalil. Gitu kan? Ini dalil. Rabb, Tuhan kami, ampuni saya. Rabb, ampuni kedua orang tua saya. Rabb, ampuni saudara-saudara mukmin semuanya. Tuh coba apalin. Bulan depan nggak ada munakosah, nggak ada. Nanti kalau ada munakosah yang hadir nggak ada. Yes, pokoknya apalin lah masing-masing. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqum. Begini Bapak Ibu, baca di waktu sujud. Baca sebelum salam ketika sholat. Mau sholat sunat, mau sholat wajib. Ada kesempatan baca. Ndak, ya udah langsung ikut imam gitu. Taib. Pertanyaan, yuk bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah sebelum baca Al-Quran tawasul kirim Al-Fatihah pada Rasul, sahabat Rasul dan Wali Songo? Ya, wali itu tidak hanya Songo, wali itu banyak. Oke, ingat-ingat tadi loh, dan dalilnya surat 10 tadi 61, 62, 63, 64 tuh. Wali itu banyak, syaratnya iman dan takwa. Boleh enggak sebelum baca Quran, baca Fatihah kirim-kirim? Lah, tolong yang nanya dikasih hadiah 34 amalan penghapus dosa. Nih nanti diambil. Oke. Dalilnya mana sekarang? Yo, suratnya 16. Ayatnya 98. Monggo. Yo, silakan. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebelum baca Quran gak usah kirim-kirim. Baca ini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, Ustaz, kirim-kirim maksudnya kirim apa? Boleh mau kirim sebelum ngaji, kirim singkong goreng. Kirim apa? Judulnya makan terus ya. Boleh, ingat tadi baca apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalilnya mana? Surat An-Nahl ayat 98. Loh gitu. Jadi enak gini loh, beragama kalau ngikuti relnya tuh enak sebenarnya gitu.
Yang penting tidak diada-adakan. Yuk lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Apakah ini termasuk bacaan salawat Nabi? Mohon penjelasan Ustadz. Baik, Masya Allah. Apakah bacaan Allahumma sholli ala Muhammad termasuk tadi? Saya stop dulu ya. Apakah termasuk sholawat? Iya. Karena adalah sahabat Rasul ketika bertanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersolat kepada engkau? Maka Rasul mengucapkan, faqulu Allahumma sholli ala Muhammad. Gitulah contohnya itu. Kalau ingin ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu doa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli, karuniakan rahmat, alaihi, kepadanya, wasallim, dan berikan keselamatan kepadanya. Tetapi contoh yang ada adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Maka nanti akan ketemu di nomor yang ke-7, termasuk bacaan tawasul ketika jenengan habis dengar adzan. Ada tawasulnya toh? Apa bacaan sudah adzan apa bacaannya? Allahumma coba Allahumma piye? Aku heran bapak-bapak tak tekoni padha hamu-hamu kabeh. Allahumma, jangan habis adzan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca sholawat dulu baru Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah, gitu ya. Baik tuh, karena baru ngerti langsung oh. Dah, hadiahnya kitab ini, Jalan Golongan yang Selamat. Baik, ada lagi yang tanya? Silahkan. Kalau nggak ada ditutup. Monggo, ada pertanyaan? Dah, kaum bapak ada? Mafi, nggak ada. Dilanjutkan yang akan datang. Syukran atas keikutsertaannya di kajian di Rumah Allah Al-Ikhlas. Insyaallah yang akan datang kita masuk di poin ke-7. Oke. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullahu khairan apa yang telah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pekan pertama bulan Agustus, tanggal 2 Agustus jam 9 pagi oleh Ustaz Dr. Abdul Wahid Rahman. Ya. Dengan tema 34 amalan penghapus dosa. Semoga kita dimudahkan dalam setiap penuntut syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sami-sami. Jojo. Ini kajian Ustadz siapa ini yang menerima akhlak salaf? Belum ada di sini. Belum. Nanti kalau punya saya selesai, kita kajian, ada kitab adab tulisan dari Syekh Al-Badr. Ada kitabnya kecil-kecil Arab, tapi segini, nggak tahu terjemahnya ya.